Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Afifah. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas, program studi S1 Farmasi dengan NIM 101190009. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial SPSS dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji multikoliniaritas, dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Statistika Farmasi. Berikut videonya. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya sudah mempersiapkan data ini untuk variabel X-nya dan ini data untuk variabel Y-nya. Nah, kita lihat di variabel X ini ada sebanyak 19. Jadi kita tulis di variabel view, di name-nya kita tulis X-nya sebanyak 19. Kita tulis X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan Y-nya kita tulis Y1. Oke, lalu kita ke desimal. Nah, desimal ini kita ganti menjadi angka 0. Semuanya kita ganti dari X1 sampai Y1. Kita ganti 0. Nah, kemudian kita ke kolom label. Di sini keterangannya kita tulis kehandalan sebanyak 3. Kita copy. Kemudian daya tanggap sebanyak 4. Lalu jaminannya kita tulis sebanyak 4 juga. Setelah itu empati, ini 3. Dan bukti fisik, ini sebanyak 5. Nah, lalu untuk Y1-nya kita tulis loyalitas pasien. Nah, setelah itu kita ke value. Nah, untuk value ini, value 1, keterangannya sangat tidak setuju. Setelah itu kita add, kemudian value 2 ini tidak setuju. Add lagi, value 3 cukup setuju. Add, value 4 setuju. Add, dan value 5 sangat setuju. Add. Nah, setelah itu kita tekan OK. Setelah itu value tadi kita copy dan kita paste dari X1 sampai Y1.
Nah, setelah semuanya kita paste, kemudian kita ke measure. Nah, ini kita ganti jadi scale kecuali yang Y. Semuanya kita ganti scale. Setelah semuanya kita ganti scale, kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu data untuk variabel X-nya. Ini dari P1 sampai 19. Kita copy. Setelah itu kita paste. Di X1-nya kita paste. Nah, udah kayak gini, kita lihat kan ya, udah di copy semuanya sampai 19. Lalu untuk Y1-nya kita copy juga data untuk Y. Ini kita copy. Lalu kita paste di Y1. Nah, setelah itu, setelah kita pindahkan datanya, kemudian kita lakukan uji. Nah, kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita buka yang analyze, ke regression. Setelah itu kita ke linear. Nah, untuk X1 sampai X19-nya kita pindahkan ke independen. Semuanya X3, X4, X5, X6, X7, X8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, X17, X18, dan X19. Nah, setelah itu untuk Y1-nya kita pindah ke dependen. Lalu kita tekan statistik, kita checklist yang collinearity diagnostic, kemudian tekan continue, lalu ke plots. Nah, ini jangan sampai kebalik, yang S resitnya kita pindah ke Y. Kemudian untuk ZPRED-nya, ini kita pindahkan ke X. Kemudian kita checklist histogram dan normal probability plot. Kita tekan continue, kemudian kita ke save. Kita checklist yang unstandardized. Lalu kita checklist continue. Nah, setelah itu kita cek dulu yang di independennya udah masuk semua apa belum, yang X1 sampai X19-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil output-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil output yang nantinya akan kita interpretasikan. Nah, kita bahas ujinya ya. Jadi saya buka sticky note-nya dulu. Uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji
multikolinearitas. Dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Nah, kita bahas uji normalitas terlebih dahulu ya. Nah, uji normalitas ini dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Jika tingkat signifikasinya kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak normal. Jadi saya tuliskan di sini biar teman-teman bisa baca juga ya. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat signifikasinya kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak normal. Di uji normalitas ini bisa diuji berdasarkan dari yang pertama itu histogram, lalu yang kedua itu plot, dan yang ketiga itu Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita bahas histogram terlebih dahulu ya. Nah, apa sih uji normalitas berdasarkan histogramnya itu? Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil histogram. Dikatakan normal bisa dilihat dari garis kurvanya. Apabila dia membentuk gunung, maka normal. Tetapi kita tidak bisa berasumsi sendiri bahwa ini adalah normal. Kita punya data dan harus punya bukti. Yang kedua, plot. Nah, teman-teman bisa lihat berdasarkan ini. Nah, ada tulisan kan ya, normal PP plot of regression standardized residual. Nah, bisa dikatakan normal apabila titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, kayak gini kan ya. Ini titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Kemudian yang ketiga yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov ini kita lakukan uji lagi. Kita tekan yang res 1. Kemudian kita buka analyze. Lalu yang non-parametric test. Kemudian ke legacy dialogs. Dan yang ke satu sampel KS. Nah, yang unstandardized-nya kita pindahin ke test variable list. Setelah itu kita tekan OK. Akan keluar hasil seperti ini. Nah, lihatnya di mana untuk menentukan dia itu lebih besar dari 0,05-nya. Untuk menentukannya itu bisa kita lihat di
a same-sex dual-tailed. Ini, yang ini. Jadi untuk hasilnya kita besarin dulu sticky note-nya. Jadi untuk hasilnya tingkat signifikasinya lebih dari 0,05. Jadi gini, tadi itu hasilnya 0,200. Yang ini itu lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Berarti dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut itu normal. Kita buat sticky note baru ya. Lalu yang kedua ini kita lakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini adalah cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai variance inflation factor atau VIF. Jika VIF di bawah 10 dan tolerance value-nya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Saya tuliskan ya. Jadi jika VIF di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value-nya di atas lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat uji multikolinearitas ini yang ini koefisien. Jadi ada tulisan tolerance dan dengan VIF ya. Kita pindahin di sini. Kita tulis misalnya berdasarkan tabel 5. Diketahui bahwa variabel harga X1 adalah 2,538. Nah, ini kita lihat di tabel VIF-nya tadi kurang dari 10 dan nilai tolerance value kita bisa lihat di tabel tolerance ini 0,424 lebih dari 0,1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.
Nah, lalu yang ketiga, kita buat sticky note baru dulu. Lalu yang ketiga ini, kita lakukan uji heteroskedastisitas. Nah, jadi uji heteroskedastisitas ini seperti menggunakan scatter plot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dan titik membentuk suatu pola-pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tadi saya bilang scatter plot. Jika hasilnya kayak gini, dia menyebar, ini 0, ini 0, itu bisa menyebar dari 0 yang tadi itu, kanan ke kiri, terus 0 ini di kiri itu ke bawah atas. Kalau menyebar seperti ini, itu bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Cukup sekian tutorial dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.